Hai, udah lama kah? Belum. Oh, belum ya. Syukur Ya. deh. Panik. Soalnya tadi saya tutup Zoom-nya. Gak bisa di minimize kan. Akhirnya saya tutup sama aplikasi yang lain. Jadinya nggak Hmm, kelihatan. ya. Gitu. Oke, but how are you, Devon? Baik. Baik, syukur deh. Tapi kayaknya capek nih dari sekolah nih. Nah, nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Oh, berarti di sekolah ngapain tuh tadi? Belajar Ya, belajar. atau udah mulai Belajar belajar ya? aja. Hmm. Belajar aja. Nggak ada main game kah? Nggak ada hari ini. Ya, biasanya kalau saya tuh dulu waktu istirahat gitu kita main Uno bareng. Tapi ini nggak ada ya. Ada deh game Uno. Uno ada? Iya, ada. Wih, kalau kamu Unonya Uno apa tuh? Uno yang biasa atau yang Uno Flip. kan ada banyak tuh. Uno flip. Wah, Iya. itu susah itu. Nggak bisa menang saya. Itu sebenarnya ada trik-triknya nggak sih? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak. Eh, hoki berarti ya? Hmm. Hmm. Soalnya bermain itu jarang menangnya gitu. Jadi kan kalau yang Uno biasa itu kan ada kayak trik gitu loh. Oh, kamu harus dulu ini gitu. Kalau flip kayaknya Hmm. susah banget sih. Ya, oke. Ya udah, sebelum dimulai, I want to ask you first. Kamu main game apa biasa ya? Are you playing Biasanya game something? Hmm. di rumah. Gitu. Ya, di rumah. Di rumah ya, Roblox. Oh, Roblox, Growing Garden. Mbak mainnya paling CDID sama FAD. Karena saya mau. Aduh, saya tahu lagi. Hmm. Mian. Ada. Ya, soalnya saya jujur gak main Roblox ya. Nanti lama apa kayaknya Roblox tuh sekarang kan udah bisa naik gunung, udah bisa Hmm. keliling dunia, terus Hmm. bisa main Grow or Garden itu. Ya, mungkin habis ini saya main deh gitu. Hmm. Soalnya sebenarnya saya tipikal game yang santai. Kamu tahu Harvest Moon? Enggak. Beneran? Iya. Berarti saya tua berarti. Soalnya Harvest Moon itu game jadul banget. Dan itu tentang bertani sih. Simpel Hmm. bertani. Kayak gitu. Hmm. Jadi nggak terlalu suka game strategi. Kalau berarti kalau kamu lebih suka kayak game action strategi gitu ya? Ya lumayan. Lumayan. Hmm, oke. Ya udah. Sebelum dimulai, do you have any question about last lesson? Nggak ada. Nggak ada. Beneran? Iya nggak ada. Oke. Ya udah. Tapi masih ingat kan kemarin kita belajar apa? Tentang codingan. Yes. Tapi tentang apa dulu? Ayo. Tentang memperbaiki tadi aku codingan itu dari tanda kutip sama Hmm? variabel ya nggak sih? Yes, variabel. Hmm. Oh, lumayan. Kalau input sama print, masih ingat? Masih. Masih. Hmm. Oke. Berarti bisa nih, lanjut ya. Jadi Ya. kalau kamu punya pertanyaan, bebas. Jangan takut. It's okay. Saya nggak Hmm. gigit kok. Hmm. Oke. Ya udah. Kalau gitu, kita lanjut dulu. Soalnya hari ini kita akan membahas hal yang so much different.
beda banget sama yang dulu, tapi tentang string gitu. Ini Hmm. tentang string. Have you remember about data type? Masih ingat data type nggak? Apa? Data type. Sedang benar. Agak lupa. Data type itu ada berapa? Tipe data itu ada berapa? Lupa. Oke. Kalau garis besarnya kita di tempat data itu ada dua untuk sekarang. Ada dua. Angka sama tulisan. Huruf. Hmm. Yes. Huruf. Benar. Ya salah. Hmm. Oke. Yang angka ini ada dua lagi. Yang bulat sama yang koma gitu. Jadi yang bulat itu kita sebut integer, yang koma itu kita sebut float. Nah, terus yang tulisan ini tadi namanya apa? Namanya itu string yang bakal kita pelajari hari ini. Kayak gitu. Hmm. Oke, ya udah. Nih, kamu pernah belanja di Shopee? Shopee. Hmm, Pernah. pernah. Hmm. Pernah masukin review atau cuma bintangnya doang nih? Atau bahkan nggak Review. nilai nih? Ya, review. Hmm, Jadi pernah. kalau beli, dibuka, terus kasih komen, Hmm, pernah. feedback. Pernah, Hmm. gitu. Nah, Ya. oke. Nah, gini. Shopee itu kan ngumpulin tuh data-data dari kita yang kita masukin tadi. Nah, gimana Hmm. caranya Shopee tahu kalau produk ini bagus atau enggak? Kalau di Hmm. Shopee menurutmu apa? Maksudnya? Nah, gini kan. Ini misalkan kita punya produk, Deven beli sepatu lah ya. Deven beli Hmm. sepatu. Nah, setelah itu Deven ngasih review. Hmm. Ngasih review kan dari Ya. produk itu. Nah, terus kalau misalnya Deven ngasih review, produk itu kan dinilai ya sama Devan. Nah, gimana caranya Hmm. Shopee tahu kalau produk ini bagus? Dari Yang hasil menentukan rating. reviewnya itu. Hmm, hasil reviewnya, benar. Tapi kalau di Shopee ada bintang, Hmm. ngitung bintangnya kan, Ya. gitu. Nah, sama. Ini nanti kita akan bikin gimana caranya Shopee, itu bisa membaca hasil feedbacknya itu. Apakah produk yang bagus atau produknya nggak bagus, kayak gitu. Kalau kamu Ya. perhatikan juga di review, di bagian review, di atas itu pasti ada yang kayak sangat bagus, berapa. Kalau kamu perhatikan ya, baik, bagus, berapa, sangat pas. Nah, itu ada beberapa kata-kata yang diambil, gitu. Saya nggak punya Hmm. akun Shopee di laptop, jadi saya nggak bisa buka. Sorry. Tapi nanti bisa dicek, kayak gitu. Ya. Intinya kita bakal bikin caranya untuk mendeteksi dari feedback-feedback yang dimasukkan itu tadi. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, itu kan. Itu sih. Oke, ini kita skip aja tentang variabel dan integer string. Oke. Nah, untuk variabel string atau data string itu bisa melakukan tiga hal kalau misalnya kita rangkum. The first one is determine the length. Kita hitung berapa panjangnya length dari stringnya. Kayak gitu. And then the Hmm. second one, cut off a part of a string. Kita ambil kata-kata yang umum dipakai. Misalkan cuma ambil good, atau misalkan cuma ambil kayak bagus, jelek. Oh, nggak nyaman nih, gitu. Nggak nyaman. Jadi kita ambil beberapa string yang ada di dalam kalimat. Kayak gitu. Terus selanjutnya, terakhir, dia juga bisa untuk mencari sebuah kata, word or phrase in a string. Gitu. Dia akan mencari, oh ini komennya termasuk jelek nih, dengan cara
di dalamnya ada yang kayak misalkan dirty, kotor, atau I don't enjoy, kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya. Nah, oke. Untuk pertama-tama, udah siap kan? Hmm? Udah siap kan? Ya. Ya, oke. Nah, untuk yang pertama kita ngukur panjang. Kita mengukur panjang dengan pakai len. Len. Just len. Len dalam kurung nama stringnya. For example, di sini ada feedback. Oh, di sini ada feedback ya. Hmm. Feedback itu nama dari data stringnya. Variabel ya, variabel data string. Gitu. Ya. Kemudian kita mau hitung nih panjangnya. Berarti kita pakai len dalam kurung feedback. Like that. Gitu. Ya. Nanti, setelah itu baru kita print. Hasilnya 18. Kayak gitu. Nah, Hmm. kalau di string, space, tanda seru, ini termasuk dalam string data. Gitu. Kalau walaupun ada titik, koma, spasi, tanda seru, itu termasuk dalam data. Itu nggak cuma huruf doang. Kayak gitu sih. Ya. Oke, dari sini aman? Ada yang mau tanya dulu? Do you have any Masih question? agak kurang ngerti. Yang mana? Ya, tadi semuanya itu. Yang len. Ya. Hmm. Kalau len itu kayak fungsinya ngitung berapa karakter sih di sana. Kayak gitu. Di sini Hmm. kan misalkan ada a fantastic place. Ini feedbacknya ya dia. Ya. Nah, di sini kita mau hitung nih berapa huruf atau berapa karakter yang dipakai. Berarti ya kalau bisa kita hitung manual, misalkan A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Termasuk spasi di sini juga termasuk gitu. Jadi nanti totalnya hasilnya akan 18 kalau kamu hitung manual. Kayak gitu. Ya. Hmm. Dari sini oke? Aman? Aman. Aman. Nice. Oke. Selanjutnya, itu tadi len ya. Kalau yang ini itu kita potong. Jadi kita pengen ambil suatu kata atau huruf, itu kita bisa pakai cara ini. Kayak gitu. Tapi sebelum ke sana, tadi kan saya ngomong kalau variabel string itu isinya karakter ya. Jumlah karakter, ada banyak tuh karakternya. Kayak spasi, titik, dan huruf. Kayak gitu. Nah, masing-masing karakter di string itu punya indeks. Punya indeks atau punya urutan. Urutan. Jadi kayak W ini posisinya di nol, W itu satu dan seterusnya. Kayak gitu urutan. Untuk urutannya itu mulai dari angka nol, nol, satu, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 15. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, terus cara panggilnya gimana? Cara panggilnya kita pakai nama. Nama dari stringnya, ini nama dari variabelnya tadi ya. Hmm. Kemudian kurung siku, di sini nomor indeks. Indeks dari stringnya. Kalau di sini nol, berarti yang muncul adalah urutan nol, yaitu W atau W. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti 13, jadi apa? Jadi N. Yes, correct. Kayak gitu. Aman ya? Ya, aman. Terus, kalau misalnya kita pengen ambilnya itu panjang, maybe you want satu kata, one word, kayak gitu. Misalkan pengen ambil when aja nih. Nah, caranya kita ambil indeks awalnya, indeks start yang kamu ambil, yaitu W yang di situ. Kayak gitu. Kemudian kita hitung. Kita titik dua dulu, titik dua, kemudian kita hitung. Kamu mau nulis sampai urutan keberapa? Kayak gitu. Misalkan saya pengen ambil sampai titik ya. Berarti kita hitung mulai dari Ya. satu, dua, tiga,
4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai di sini 15 di titik itu. Kayak gitu. Jadi titik 2 itu menunjukkan terus. Dia ngambil 0 sampai 15. Kayak gitu sih. From here, do you have any question? Nggak ada. Nggak ada. Aman ya? Ya, Oke. Nah, ini contohnya. Oke, terakhir yang bisa dilakukan oleh string itu adalah dot find atau mencari kata, sebuah kata. Gitu. For example, in here we have some problem. Kita harus mencari kata paella. Sebenarnya aku nggak tahu ya paella itu apa. Kayak nama dari chefnya mungkin ya, atau makanan mungkin. Nah, kita harus mencari paella di dalam kalimat ini. Gitu. Nah, kalau Python caranya itu kita sebutkan dulu nama stringnya, lagi nama variabel string, kemudian dot find, ini wajib ya, dot find. Kemudian dalam kurung nama yang kita cari, gitu. Nah, hmm, nama yang kita cari harus dibatasi dengan tanda petik. Kayak gitu sih. ya, Oke, dari sini aman? aman. Oke. Nah, nanti munculnya apa? Munculnya adalah posisi awalnya. Posisi huruf awalnya. Berarti kalau huruf awalnya di sini P, berarti posisi P di kalimat ini. Kayak gitu. Indeks P dari kalimat will like save file. Kayak gitu. Ya, Oke, itu tadi tentang find. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ternyata file nggak ada di kalimat ini, nanti munculnya adalah -1. Kayak gitu sih. hmm, Oke, terus, oh ya, dari sini ada yang mau tanyain dulu sebelum saya tidak ada. demonstrasiin? Oke, udah makan, Devan? Udah. Udah. Oke, nah, ini contohnya ya. Misalkan di sini ada feedback, nama dari feedback ya. Nama dari feedback perfect price, panjang banget. Kemudian kita di sini pertama mau coba, ini bukan soalnya ya, jadi kita coba untuk menghitung jumlah dari feedbacknya. Berarti tadi pakai apa? Masih ingat? Nggak tahu. Yang menghitung length, panjangnya, menghitung panjang. Kalian. Yes, length, feedback. Gitu. Nanti akan muncul 362. Oh, terlalu banyak. Kayak gitu. Terus satu lagi. Kalau misalnya kita mau panggil ya, berarti pakai feedback kurung siku. Misalkan di sini aku mau manggil hotel, berarti magical aja deh. Kita panggil indeksnya, berarti A1, 0, 1, 1, 2. Berarti pasti di sini 2, apa tanda petik, sorry. 2,2 sampai, aduh, mager gitu. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai 9. Gitu. Nah, jadi deh magical. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya kita mau nyari itu ya, quiet area, berarti pakai apa tadi? Do you still remember? Feedback dot? File. Yes. Kemudian kita nyari searching satu. Nah, oh sebentar, saya lupa.
pakai print ya. Nah, -1 berarti nggak ada di kalimat itu. Terus kalau misalnya ya, misalkan di sini saya pengen mencari yang lain. Di sini ada pasti ada hotel ya, tapi terus ternyata Ya, saya tipe hotelnya kayak gini, hanya besar. Nah, -1 juga. Padahal ada ya hotel di sini, tapi dia termasuk -1 gitu. hmm, Nah, ini kenapa? Karena Python itu super sensitif. Kalau kamu masih ingat di awal dulu, waktu ciri-cirinya Python, huruf A sama huruf kecil kan beda ya. ya. Nah, jadinya kita harus pakai namanya ada satu fungsi lagi, yaitu feedback sama dengan feedback.power. Gini, nanti di sini, tulisan yang di sini itu akan secara otomatis jadi kecil, fungsinya. Nah, jadi kecil semua. Jadi nanti akan langsung diketahui nih, ketemu. Nih. Padahal tadi -1, -1. Hmm. Kayak gitu. Dari sini aman? Ada yang mau tanyain dulu? Hmm, lower ini maksudnya apa nih? Feedback lower ini, feedback lower. Lower itu fungsinya buat ngecilin tulisan. Dot Hmm. lower itu fungsinya buat ngecilin tulisan. Kalau tadi kan huruf A besar sama huruf A kecil beda ya. Jadi nanti kalau walaupun Ya, ada kalimat yang sama dengan huruf yang berbeda, nanti dia akan dianggap sama. Sorry, dianggap beda. Kayak gitu. hmm, Oke? oke. Oke. Ya udah. Kalau gitu yuk kita coba. Let's go. Saya terlalu cepat? Betul. Nggak terlalu. Oke. Sip kalau gitu mah. Did you like this UI UX? Kamu suka Yang mana? tampilannya? Oh, oh sebentar. Ini kok bintang jadi. Bisa nggak itu diklik? Kalau nggak bisa ini, Devon. Di Ini sih. refresh dulu. Iya, itu bisa nggak? Bisa ya? Oh bisa bisa. Bisa. Ya udah. Berarti udah buka. Mark the true statement about stream. Try. Oke, di situ ada 3 jawaban ya. Ada 3 jawaban. Starting from zero, yes. Kemudian if nothing found as result, ya benar. Ini salah ya, karena satu, ini no juga salah. Berarti antara ini sama ini. Gimana? Oh, sebentar. Sorry, ada 4. Saya lupa. Ada 4, ada 4. Saat itu dua-duanya benar sih. Jadi fragmen bisa di-cut. Hmm. Yes. Oke. Nice, Devin. Typing speed. Oke, let's see.
Fighting. Well done. Nice. Oh, okay. Pick the box in the program. Oh ya, suara saya kecil banget nggak, Devan? Enggak. Oh, enggak ya? Oke. Ya udah kalau gitu. Print the length of the review. Do you still remember how to count the review? Try. It's okay, don't be worried. Ini artinya apa? Length itu artinya panjang. Input itu yang kemarin masukin data. Nah, data dari yang input itu pasti string. Maka feedback di situ, variable feedback itu adalah variable string. Gitu. Berarti di sini kita harus hitung feedbacknya. Berapa panjangnya. How to use. How to we count it. Masih ingat nggak? Nggak boleh manual ya. Pakai apa tadi? Kamu udah bilang ke aku tadi. Yes. Dalam kurung, nama dari variable string. Apa itu? Yes. Good job. Selesai. Kelihatan nggak, Brenda? Yes. Yeah. Cool. Itu 4 karakter. Ya, kamu klik lagi, ketik lagi. Oh.
Nice. Kamu masih ingat cara ya? Mantap. Oke, yang ini. Ini kamu lihat di sebelah kanan. Customer choose building. Customer memilih buildingnya atau bangunannya. Lantai 2, lantai 3, salah, bangunan 2, bangunan 7, sama bangunan 9. Berarti yang di print ini ya, ini hasilnya ya. Berarti caranya untuk ambil 2, 7, dan 9 gimana? Oke, caranya. Kita hitung indeksnya. Ini awalnya Mulai dari dari, nol, yes, B itu 0. dari B ya. Dari B, tanda petik nggak ikut ya? Hmm. Spasi ikut. Pasti ikut. Koma ikut. Kamu isi di sini. Feedback kurung siku, kamu isi di dalam kurung sikunya. Maksudnya? Ini kan ini tuh 2, ini 7, Hmm. ini 9. Tadi indeksnya kamu dapat berapa? Kalau yang 2? Nggak tahu. Oke, dihitung lagi. It's okay, kamu hitung lagi. Mulai dari B, itu berarti mulai dari 0, 1, oke, oke, 9. Nice. Well, dan kita coba cek. Kita tutup, kita run. Oh, ini klik checklist. Oh, good job. Oke, lanjut lanjut. Nah, dia pengen manggil, kamu lihat di gambarnya, the sea view. Dia pengen ngambil the sea view aja. Caranya gimana tadi? Indeks awalnya, titik 2, sampai indeks akhirnya. Kita taruh di sini ya. Tulisnya di mana? Indeks awalnya, di T-nya itu indeksnya berapa? Urutan ke berapa? Angka ya, urutan ke berapa? T. Ini dari nol lagi kan? Yes. Oke, coba kita run. Oh, W-nya kurang. Berarti 12. Kecap. Di easy. Oke, yang ini. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau kamu masih ingat, kita harus cari kata chocolate cake sama barbecue. Berarti di sini, di line 5 nih, baris kelima, itu ada result satu sama dengan nama dari variable string. Namanya apa? Maksudnya? Nama dari variable stringnya apa? Nggak tahu. Di atas kamu baca. Line nomor 1. Line.
Yes. Ini. Yes, benar. Berarti dishes. Good job. Terus tadi fungsinya pakai dot find. Dot itu titik, find. Yes. Dalam kurung. Oke. Kemudian searching satu yang kita cari. Berarti kita tulis searching satu. Good job. Kamu tutup dulu. Kamu run. Kamu coba. Masukin apa aja. Kalau bisa ada chocolate cake ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Nanti munculnya min satu. Nice. Good job. Tapi di sini ada satunya, yaitu barbecue. Terus gimana? Yang searching dua nih. Caranya sama. Kita bikin yang sama, tapi untuk searching dua sama result dua. Untuk yang barbecue. Berarti kamu boleh copy paste 5 sama 6. Ini juga. Iya dong. Kan kita harus print juga. Yes. Tapi di sini ganti dua. Karena kita pengen nyari yang lain. Dan harus berbeda ya. Soalnya nanti kalau sama, nanti yang result satu akan hilang variabelnya. Jadi kita harus bikin variabel yang berbeda. Kayak gitu. Yang print. Print juga. Kita harus copy paste, taruh di bawahnya. Tapi diganti dengan result 2 sama searching 2. Kayak gitu. Hmm. Terus ini udah dalam berapa? Ini nomor 6. Nomor 6 itu Hmm. kamu copy. Mm-mm. Kemudian, oh, bukan koma ya, karena nanti beda formatnya. Jadi kamu copy tadi, nomor 6. Kemudian kamu bikin baru lagi di bawahnya result 2. Mm-mm. Situ paste, oke. Di sini baru diganti 2. Yes, selesai. Mau masukin apa aja, boleh. Nah, mantap. Nih ya, min satu nggak ada coklat cake, tapi barbecue ada. Barbecue-nya cuwe ya ternyata. Mantap. Bingung? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Oke, yang nomor 8 ini ya. Nanti kamu coba di rumah. Oke, kamu coba Hmm. di rumah ya. Untuk sekarang kita kembali dulu. Oke. Nah, saya tutup dulu ya. Pusing? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Berarti gampang ya. 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 Sebenarnya kalau Python itu kita yang penting ini sih. Ikuti aturannya aja gitu. Jadi sama halnya kita belajar bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita ngafalin vocab,
ngapalin vocab, ngapalin grammar, mungkin grammar tata bahasanya. Nah, kalau Python juga sama. Kayak gitu. Bonusnya ada sedikit logika buat nyelesain masalah. Kayak gitu sih. Oke. Tapi di Evan itu suka pelajaran apa? Saya dulu udah pernah nanya belum ya? Pelajaran di sekolah. Hmm, Informatika. olahraga. Oh, matematika. Hmm. Wah, geometri, aljabar, atau apa nih? Nggak tahu. Geometri itu yang gambar-gambar. Kalau Hmm. aljabar itu yang biasanya soal cerita. Kamu lebih suka yang mana? Kalau matematika. Aljabar kurang ini. Yang pertama kali. Aljabar kayak geometri. Lebih suka kayak lingkaran. Hmm. Hah, jujur saya nggak suka geometri juga. Aneh banget. Nggak nyampe di saya soalnya. Nggak tahu ya. Hmm. Oke, ya udah. Kita lanjut dulu. Oh ya, kamu mau istirahat dulu sebentar? Kok saya lanjut aja nih. Kamu istirahat dulu? So. Terus oke. Atau mau? Nggak. Oh enggak, oke. Oke, ya udah. Kalau gitu di sini, hmm, kita lanjut dulu ya. Jadi, itu tadi string ya. Itu tentang string. Kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi di sini ya, aku punya kode. Saya punya kode. Kodenya itu sebenarnya harusnya sih bisa berjalan dengan baik, gitu. Nah, misalkan di sini ya, kamu baca dulu kodenya. Input itu buat masukin. Berarti input buat masukin, nanti kita masukin poin satu, kemudian kita masukin poin 2 gitu. Setelah itu, kita masukin, kita dari poin satu dan poin 2 nanti kita tambah ya. Kita Ya. tambah, jadi kita dapat total rating. Kayak gitu. Hmm. Nah, ini ketika saya coba run ya, misalkan di sini saya masukin 4, di sini saya masukin 2. Hasilnya jadi apa nih? Ketua. Ya, 42. Harusnya berapa? Nggak tahu. Itu total ratingnya kan dijumlah ya, poin satu ditambah poin 2. Berarti poin satunya 4, poin 2-nya itu 2. Berarti harusnya 6. 4 ditambah 2. Ya, 6. Kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi ternyata munculnya 42 nih. Agak aneh. Nah, ini merupakan kayak, bisa dibilang, apa ya, keanehan, anomali dari Hmm. string. Kayak gitu. Nah, kalau yang benar harusnya kita tambahkan int di sini. Karena input itu datanya pasti string, maka kita harus tambahkan int. Biar nanti 4 ditambah 2 itu akan menjadi 6. Gini. Oke. Nah, alasannya apa? Kenapa kok bisa nih? Kok bisa hasilnya 42? Alasannya karena ini, ini sih. Coba saya jelaskan dulu. Jadi komputer itu taunya itu sebenarnya nggak yang serumit yang kita pelajari tadi ya, gitu. Tapi taunya cuma 0 dan 1. Kalau kamu Hmm. pernah dengar kode biner, pernah Hmm. dengar? Pernah. Nah, itu kan biasanya di film-film itu kan ada 01, 01, 01, 01 kan? Ya. Nah, itu namanya kode biner. Hmm. Nah, satu itu artinya ada sinyal,
nol artinya nggak ada sinyal. Kayak gitu. Hmm. Taunya cuma gitu doang. Nah, dari 01 ini itu kayak digabung-gabungin gitu loh dengan signal-signal yang lain. Jadi signalnya ada banyak tuh gitu yang menyebabkan ada kode biner yang sepanjang itu. Yang masing-masing kode biner itu punya satu purpose atau satu command, satu perintah sendiri kayak gitu sih. Hmm. Nah, misalkan kayak 000 berarti dia action 1, 001 itu action 2 dan seterusnya. Kayak gitu. Ya. Nah, maka aslinya kayak gini ya, tapi karena ini akan sulit ya bagi kita kalau misalnya dipahami untuk mengkode dengan 001 itu kayak sulit banget nah, pastinya. Maka kita ada namanya programming language gitu, Hmm. programming language. Jadi setiap 001 setiap komen itu pasti punya kodenya sendiri. Kayak gitu sih. Nah, yang dinamakan interpreter. Yang interpreter ini atau itu bisa dibilang kayak eh kayak cara membaca kodenya dengan komennya kayak gitu. Komen-komen perintah ya, Hmm. gitu sih. Singkatnya kayak gitu. Alasannya kena kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini memang memang ada dua hal, memang bisa dibaca dua hal. Ditambah itu kalau string itu hasilnya ditumpuk, tumpuk kayak gini ya, Hmm. kayak tadi 42 gitu. Kalau misalnya dalam integer itu akan ditambah biasa kayak gitu. Terus kalau dikali, ini dikali itu juga ada dua arti. Kalau di string artinya repetisi atau pengulangan kayak gitu. Misalkan di sini ada three cool, berarti nantinya jadinya cool 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 kayak gitu. Kalau five cool berarti cool 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 kayak gitu 5 kali gitu sih. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu? Tidak ada. Tidak ada. Itu sih yang harus diingat ingin aja sih dua ini aja sebenarnya gitu. Tapi di sini ya, ini untuk perkalian hanya boleh integer kali string, nggak boleh string kali string, itu nggak boleh. Kalau integer kali integer nggak apa-apa, kan hasilnya perkalian biasa gitu. Hmm. Kalau ditambah itu nggak boleh string sama integer gitu. Udah sih itu aja sih. Oke, ya udah kalau gitu kita saskin lagi, kita coba beberapa soal. Tapi secara overall ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Nah, interpreter. Nih ya, the true statement. You wanna try? All the operator Python itu pasti punya satu comment. Satu comment punya satu meaning maksudnya. Sorry. Oh, kecuali ini ya tadi ya. Hmm. Di sini ada dua jawaban salah. Oh, ih, keren. Mantap.
Semangat. String tambah string, hasilnya string. String tambah integer, hasilnya error. String kali integer, hasilnya string. Integer kali integer, hasilnya integer. Kalau string kali string, hasilnya error. Dah, itu semuanya. Ini apa? Oh, Pak. Yang mana? Ini. Itu name itu tanda petik, ada tanda petiknya berarti dia string. Age itu angka atau integer. Berarti string tambah integer jadinya error. Hmm. INT, kalau kamu masih ingat. Yes. Terus ini ada tanda petiknya. Tanda petik berarti string tambah string ya. String tambah string jadi oke. Sudah. Mantap. Wih, lumayan yang tadi. Oke. Kamu coba. Semangat. Go, Devon, go, Devon. Oh, mantap. Nah, fix the bugs. Kita coba kerjakan sampai sini. Nah, fix the bugs kamu boleh cek errornya di line berapa. Jiran dulu. Nah, bad input di line berapa tuh, Devon? Maksudnya? Oke. Oh, line itu baris ya. Line itu Hmm. baris. Nah, itu errornya atau yang silang itu di line berapa? Pak. Yes, 4. Nah, berarti kita fokus ke sini. Kayak gitu. Nah, ini ada dua tipe data. Satu ada bentuknya variabel. Satunya itu tanda petik ya, string. Gitu. Nah, untuk membatasi biar dia bisa jadi satu kalimat, berarti kita harus gabung dengan cara plus. Kenapa plus? Karena di atas itu city ya. City itu dalam bentuk input. Input datanya pasti string. Kalau distrik datanya pasti string. Setting datanya pasti string juga. Kayak gitu.
Jadi nanti Hmm. hasilnya Siti plus ini plus dan seterusnya gitu. Kamu Berarti coba. ini dihapus. Nggak dihapus, tapi ditambah. Ini. Hmm, ya benar. Ini garing miringnya jangan dihapus ya. Kalau yang ini tadi garing miringnya mana nih? Tadi kan dihapus. Oh, tadi saya bilang dihapus ya? Oh, nggak dihapus. Garing miring. Nah, berarti Siti ditambah garing miring ditambah distrik ditambah garing miring ditambah rating. Ini Siti. Ini maksudnya gimana caranya? Hmm? Ini Siti, Hmm. kemudian ditambah garing ditambah oke, kemudian distrik ditambah garing tambah. Sudah, lihat hasilnya. City itu kota, distrik itu lebih ke distrik ya. Cuman lebih ke, saya kurang tahu juga. Kita nggak ada distrik soalnya. Atau RT RW kali ya. Atau kelurahan. Murahan. Ya, kelurahan atau desa. Mungkin. Kalau kamu nonton Hunger Game itu baru ada distrik. Distrik 12 gitu. Ini nomor nggak rating ini? Iya. Nah, jadi deh. Kayak gitu. Nih. Oke. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Tidak ada. Sip. Oh, mantap. Oke, nanti yang ini dicoba ya after this class. Jadi kamu kembali dulu. Nah, tidak terasa waktunya sudah 1 jam. Cepat? Nggak tahu. Nggak terlalu. Oke, kamu lebih suka UI-nya sekarang atau yang dulu? Sekarang. Sekarang, lebih bagus ya. Lebih kayak Ya. animasi gitu. Oke, nanti yang bintang-bintang kamu coba kerjakan. Tapi di sini saya tutup dulu ya. Oke. Nah, gimana menurutmu hari ini? It is hard for you? Nggak terlalu. Oke. Nah, kalau gitu karena nggak ada yang ditanyakan, sama satu lagi saya mau nanya. Kamu lebih suka saya contohin kayak gitu? Saya contohin atau kamu langsung coba sendiri? Banyak. Keduanya. Oke. Nanti saya coba ini, kita coba ini lagi ya. Next meeting. Oke. Ya udah. Kalau gitu karena nggak ada yang ditanyakan dan sudah cukup.
Kalau gitu, I want to ask you, kita hari ini belajar apa, Devon? um, What do you learn today? Kita review dikit aja. counseling, Ayo. feedback, Sering. Feedback, oke. sama rating. Rating, oke. Kalau string bisa ngapain aja? Nggak tahu, Mbak. Tadi ada learn, ada mencari, mencari feedbacknya, ya kan? Apa lagi? Satu lagi. Yang memanggil, menuliskan feedbacknya. Kayak gitu. Sip. Ya udah. Kalau gitu untuk hari ini saya akhiri dulu ya, Devan. Ya, Ya. So, thank you for today, Devan. Nah, kita jumpa lagi next meeting ya. Oke? Dan thank you. Sampai jumpa lagi. See you next week. Next week. Bye-bye, Devan. bye. Bye.